الهادي الصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين عاشوا في عصره مؤمنين به بعد نبوته وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء إمام عادل لا يظلمهم شيئا عالم على سبيل الهدى مشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرضون على تعليم القرآن والنساء مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معاشر المسلمين والmuslimat hadirin hadirat jamaah salat zuhur beserta kajian singkat ba'da zuhur rahimakumullah. Tema yang saya hadirkan pada saat hari ini sama sekali tidak berkaitan dengan momentum 2024. Cuma kita umat Islam ini kan berpegang pada Al-Quran. Kalau Al-Quran menghadirkan sebuah kalimat, minimal kita berusaha mencari tahu apa makna kalimat dan menurut tafsir Al-Quran itu sendiri. Merujuk pada surah Saba ayat 15. Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani ayyamini washimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam surah Saba ya ada negeri Saba atau kaum Saba yang Allah hadirkan dalam Quran, sebuah kaum negeri yang Allah anugerahkan begitu banyak nikmat. Diungkapkan dalam bahasa Al-Quran, laqad kana sungguh bahwasanya pada kaum Saba atau negeri Saba, laqad kana lisaban fi maskanhim, pada tempat tinggal mereka, ayatun ada tanda kebesaran Allah. Apa ayatul rahman? Tanda jannatani, dua kebun besar, ayyamini washimal, dua kebun besar kanan dan kiri. Yang kebun itu kanan kiri tidak ada buah-buahan kecuali buah-buahan itu sangat nikmat, dinikmati oleh kaum Saba. Maka karena nikmat itulah kata Allah, kulu mir rizqi rabbikum, makanlah dari rizki Tuhan kalian. Makan rizki dari Allah, jangan rizki dari syaitan. Hanya kalau dalam doa kita, Allahumma rizki, kita minta kepada Allah supaya nanti yang mendatangkan rizki kita bukan syaitan. Kulu mir rizqi rabbikum, makanlah dari rizki Tuhan kalian. Karena Allah katakan wasyarikum fil amwali wal auladi wa'idkum. Allah perintahkan, hai iblis, bersekutulah engkau dengan mereka. Wasyarikum fil amwal, dalam hal harta, wal aulad, dan hal anak. Wa'idkum, Allah perintahkan iblis supaya bergabung pada manusia dalam mencari harta dan anak. Hanya ada etika kita dalam berdoa rizki, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa anta khairul itu, menutup peluang iblis untuk bisa membantu mendatangkan rizki kita. Maka orang-orang yang rizkinya haram itu dibantu oleh iblis. Gunung Kawi segala macam itu didatangkan. Hanya rizki washkurulah, kulu mir rizki rabbikum, makanlah dari rizki Allah. Kayak kita doa, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin.
Beda wa aulad wa syarikum fil amwali wal aulad, bersekutu dalam apa? Ada etika jima. Ya, etika tidur dengan istri. Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ma, supaya iblis tidak ikut serta ketika kita tidur dengan istri. Maka banyak generasi-generasi iblis karena memang iblis ikut serta. Kita lihat generasi-generasi iblis karena doanya tidak dibawa ketika doa menyentuh istrinya. Allahumma jannibni wa jannibis syaitan ma, itu doa supaya iblis tidak ikut serta dalam tidurnya kita dengan istri kita. Itu etika. Kalau kulu mir rizki rabbikum, makanlah dari rizki itu, washkurulah, dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rizki. Makanya etika kalau kita mendapatkan seorang pemberian dari seorang, jangan buru-buru terima kasih Pak matur, puji dulu yang memberikan. Alhamdulillah, baru jazakumullah jaza. Itu etikanya. Jadi kadang-kadang orang saking bergembiranya mendapatkan hadiah, terima kasih Pak, thank you. Matur nuwun, lupa bahwa orang itu memberi kepada kita, Allah juga gerakkan. Maka puji dulu alhamdulillah, baru doakan jazakumullah khair. Itu etika. Jadi saking girangnya seringkali lupa bersyukur kepada Allah yang menggerakkan orang hatinya untuk memberikan kepada kita. Maka puji dulu alhamdulillah, baru jazakumullah. Seringkali kita dibuat lupa karena begitu bergembiranya atas pemberian orang sehingga lupa orang itu memberi kepada kita, hakikatnya Allah yang menggerakkan hati dan tangan untuk memberi kepada kita. Puji dulu Allah. Semuanya tidak ada yang di luar kudrah dan iradah Allah, kuasa dan kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Seringkali akidah tauhid kita tidak kita hadirkan dalam kehidupan, maka keberkahan sangat jauh. Hanya kalau mendapatkan penghargaan apapun bentuknya dari orang lain, puji dulu Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan orang itu hati dan tangannya memberikan kepada kita. Karena tidak mungkin itu terjadi kecuali karena kudrah dan iradah, kuasa dan kehendak Allah yang kun fayakun. Alhamdulillah, barulah jazakumullah, atur nuhun, matur nuhun, puji dulu. Sama juga washkurulah, bersyukur pada Allah. Baru ada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah tayyibah, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang penuh ampunan. Ada kata-kata baldah tayyibah. Karena ini Al-Qur'an, kita harus punya idealisme menciptakan negeri ini baldah tayyibah. Yang seringkali baldah tayyibah itu seringkali diterjemahkan dengan bahasa gemah ripah loh jinawi. Ya, biasanya baldah tayyibah sering umum orang gemah ripah. Padahal kalau berkaitan dengan hadis Nabi, tidak ada kaitan tuh baldah thayyibah dengan gemah ripah loh jinawi. Baldah thayyibah itu semuanya kata ini berkaitan etika moral, bukan kesuburan tanah. Untuk apa tanahnya subur kalau penguasa-penguasa negerinya orang-orang yang zalim? Ya kita lihat di belahan Eropa begitu subur, baus anggur, tapi kalau penguasa tidak beriman kepada Allah, bukan baldah thayyibah. Baldah thayyibah merujuk pada hadis Nabi, itu semuanya berkaitan dengan etika moral. Maka tafsir baldah thayyibah dalam ayat itu saya temukan dalam sebuah hadis yang ada dinukilkan dalam sebuah karya ulama Bustanul Arifin, ditulis oleh seorang penulis besar Abu Les Samarqandi. Kalau bapak-bapak suka rajin baca kitab-kitab itu, silakan beli kitab Tanbihul Ghafilin yang versi lama. Di sampingnya ada kitabnya Bustanul Arifin. Di situ dinukilkan oleh pengarangnya hadis Nabi yang menjelaskan kata-kata baldah thayyibah. Bab dalam Al-Quran saya tidak temukan secara tafsir, secara rinci mana formulasi baldah sehingga disebut baldah thayyibah kayak gimana. Nah, hadis Rasulullah menjelaskan tentang baldah yang justru dengan penjelasan hadis Nabi ini tidak ada baldah thayyibah berkaitan dengan gemah ripah loh jinawi. Saya sabdakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya kullu baldatin, tiap-tiap negeri. Nah, inilah yang menjadi penjelasan baldah thayyibah Quran. Kalau dalam kajian-kajian saya dulu dalam ulumul Quran itu ada metode tafsir ayat bis sunnah, penafsiran ayat dengan sunnah. Jadi ada ayat yang kemudian dijelaskan oleh sunnah hadis Nabi, itu tafsirul ayat. Banyak ayat-ayat yang tidak rinci penjelasan kecuali dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal zakat itu aqimus shalah wa atu, tapi bagaimana bentuk zakat yang dikeluarkan, berapa ukuran, Rasulullah menjelaskannya. Nah, satu contoh ini dari tafsirul ayat bis sunnah, penafsiran ayat dengan sunnah Nabi.
Dalam ayat disebut baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Bagian baldah thayyibah. Nabi sabdakan kullu baldatin, tiap-tiap negeri yakunu fiha, yang ada di dalam negeri itu arbaatun, 4 hal. Kalau di negeri itu ada 4 hal, baru negeri itu baldatun thayyibah. Apa formasi yang pertama kali? Imamun adilun. Kalau di negeri ada seorang pemimpin yang adil. Kalau sebut adil, la yadlimuhum syai'an, yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun. Jadi baldah thayyibah hadir seorang pemimpin yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun. Dalam hadis, dalam banyak hadis, bahkan bukan saya menantang, kalau andai kata ada di antara jamaah yang menemukan hadis dan Nabi menyebutkan kriteria pemimpin dengan kriteria fisik, itu tidak ada. Selalu Nabi menyebut kriteria pemimpin dan kriteria akhlak. Jadi tidak ada kriteria fisik, beruban dan berkerut muka, tidak ada. Jadi Nabi nggak pernah menyebutkan kriteria pemimpin itu beruban dan berkerut muka. Selalu dikaitkan etika akhlak. Imamun adil. Adil itu lebih pada pemaknaan, konotasinya adalah etika akhlak. Seorang pemimpin yang adil, yang memperlakukan semuanya sama di hadapan hukum. Orang bilang equality before the law. Berabad-abad Islam sebelum teori itu muncul sudah bicara. Kalau bahasa al-musawatu bainan nasi fit takalifi wal ahkam, bahasakan persamaan di manusia dalam kewajiban dan tanggung jawab sama. Jadi Nabi menyebutkan seorang pemimpin imamun adilun la yadlimuhum syai'an. Kalau di negeri itu ada seorang pemimpin yang adil, yang tidak menzalimi rakyatnya sedikit pun. Ini baru baldah thayyibah. Jadi kenapa kita memperjuangkan seorang pemimpin yang adil, supaya negeri ini menjadi baldah thayyibah yang ada wa rabbun ghafur, ada ampunan Allah. Kalau di negeri ada 4, nanti fa ahluha maksumuna minal bala, maka penduduk negeri akan terjaga dari balanya Allah Subhanahu. Itu hebatnya seorang pemimpin yang adil hadir, bisa menahan bala, musibah, ancaman dari Allah Subhanahu. Maksumuna minal bala. Kalau parameternya gampang, kalau sebuah negeri seringkali banyak bencana balanya, gampang saya ukuran karena tidak hadir si pemimpin yang adil. Begitu mulianya seorang pemimpin yang adil sampai mampu, kata Nabi, menahan balaknya Allah Subhanahu. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil la yadlimhum syai'an, yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun. Ini cita-cita Islam. Ya, idealisme kita semuanya beragama harus menghadirkan seorang pemimpin yang kriterianya akhlak adil, bukan kriteria fisik, berkerut muka dan beruban. Justru dalam konteks hadis Nabi, kata Nabi cuma kafa bil Islam wasyaibi lil mar'i nahiya. Kafa bil Islam, cukuplah dengan Islam, wasyaibi dan uban di kepala, lil mar'i nahiyan, bagi seorang mencegah ia untuk tidak macam-macam. Jadi nyuwun sewu nih, kalau dalam konteks hadis Nabi, kata Nabi cukup dengan Islam, dengan segala aturan halal haramnya, larangan perintahnya, sebagai way of life. Kita gak butuh lagi aturan-aturan lain kecuali dengan Islam. Kafa bil Islam. Yang kedua, wasabi dan uban di kepala. Kalau ayat Quran itu namanya ayat qauliyah, ayat-ayat berupa ucapan firman-firman Tuhan, hadis Nabi. Yang kedua ayat qauliyah, tanda bentuk uban. Jadi cukup dengan Al-Quran dan Sunnah dan uban di kepala menjadikan kita tidak neko-neko. Itu hadis Nabi. Jadi mohon maaf nih, kalau yang ubanan maksudnya jangan disuruh jadi presiden, Pak Ustaz. Ya, ini disambut gelak tawa. Kan awal saya kata ini tidak ada kaitan dengan Pilpres 2024, enggak ada. Justru saya merujuk pada hadis. Cukup dengan Islam dan uban di kepala membuat orang tidak lagi macam-macam. Kalau ubanan kan bahasa kita sudah dekat dengan ajal, udah mati, udah tua. Banyak orang-orang yang sudah ubanan masih senang joget aja. Nah, ada nggak yang ubanan masih senang joget aja, Pak? Ya ada juga udah ubanan masih nyari kuda aja, Pak. Ya kan sering kuda yang mana tuan senangi. Itu yang joget-joget itu tuan. Kata kapa bil Islam wasai bilil mar'i nahyan. Cukuplah dengan Islam dan uban di kepala lil mar'i, bagi seorang nahiyan, mencegahnya untuk tidak neko-neko. Maka di sini peringatan dari Nabi, ya seorang pemimpin harus adil, yang tidak mendolimi rakyatnya sedikit pun. Ini jadi baldah thayyibah. Yang kedua, apa kriteria baldah thayyibah menurut hadis Nabi? Alimun ala sabilil huda, seorang berilmu ala sabil, yang ada jalan di atas jalan hidayah. Dalam sebuah kajian di Lembaga Ketahanan Nasional, saya nggak tahu lupa tahun berapa, ketika Gubernur Lemhanas, Profesor Dr. Supanji, saya sampaikan nih,
Seorang pemimpin itu dia memimpin bukan karena dukungan partai dalam konteks bahasa argumen ya. Bukan karena dukungan ketua umum partai, bukan karena dukungan bukan. Dia memimpin itu kalau menurut pada ayat qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ini yang sering dilupakan orang, bahwa seorang menjadi penguasa termasuk Fir'aun, Nimrod, sekalipun Hitler, itu dia berkata karena Allah malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah pemilik kekuasaan yang memberikan kekuasaan pada siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan lupa, ini yang sering dilupakan orang. Kalau orang memimpin itu makanya bertanggung pada Allah, karena dia dapat kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Satu saatnya wa tanzi'ul mulka mimman, dan Allah akan mencabut kuasa yang dia kehendaki. Sehingga seorang pemimpin yang punya akidah yang baik tidak pernah takut impeachment, pelengseran, kudeta segala macam. Andai kata pun terjadi kudeta, impeachment, pelengseran, itu dia wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kau cabut kuasa ya Allah siapa yang kau kehendaki. Jadi berkuasanya karena Allah malikal mulki, kau pemilik kuasa, kau berikan kuasa. Tidak berkuasanya tanzi'ul mulka. Ini kemudian orang-orang beriman tidak stres. Ada istilah MPP, saya tidak pernah mengenai MPP. Apa MPP itu? MPP itu apa? Masa persiapan. Harus diluruskan, bukan masa persiapan pensiun, masa persiapan pemakaman, Pak. MPP masa persiapan pemakaman. Kenapa banyak yang tidak berakidah ketika MPP udah stres, gimana nanti udah nggak kerja gitu. Nggak lama dia stroke, nggak stroke udah innalillah dikabarin. Itu karena apa? Tidak berakidah. Maka ketika berkuasa, kalau bapak kita punya nih, jangan lupa Allah kasih tuh, ya tu'til mulka man tasha. Satu saat nanti kalau tidak berkuasa, bukan karena dilengsarkan orang, bukan karena impeachment, pemakzul, karena wa tanzi'ul mulk, kau cabut kuasa. Ini akidah yang harus ditanamkan, bahwa kita punya karena Allah yang maha punya memberikan kepada kita. Kita berkuasa karena Allah yang memberikan kuasa. Maka rezeki kita, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa rada lima qadaita wa la yanfa'u minka ilm. Rasulullah mengajarkan kita akidah, Allahumma la mani, ya Allah tidak ada yang bisa menghalang-halangi engkau ya Allah. Lima mana'ta, kalau engkau sudah memberi. Kalau Allah sudah mau memberi, triliunan manusia enggak bisa. Wala mu'tiya, dan tidak bisa ada yang memberi, mendukung kita kalau Allah tidak menghendaki. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau yang sudah menghalanginya. Begitu akidahnya ya. Jadi enggak usah takut pelengseran, pemakzuman kalau kita punya akidah. Andai kata itu terjadi karena wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Maka penguasa itu harus menanam kesadaran, kita berkuasa itu karena Allah memberikan kuasa, kita punya karena Allah memberikan punyanya pada kita. Kita berharta karena Allah yang maha kaya. Satu saat wa tanzi'ul, ini jadi ada akidah. Ketika itu terjadi, oh ya Allah, sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mendapatnya karena takdir Allah, tidak mendapatnya karena takdir Allah. Makanya alimun ala sabil, orang yang berilmu yang di atas jalan hidayah. Yang berilmu pun pertanggungnya pada subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Orang-orang yang berilmu hati-hati, dia punya tanggung pada Allah yang mengajarkan dia ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sehingga survei-surveinya dibuat tidak untuk memenuhi keinginan pemesan kelompok tertentu. Menaikkan rating elektabilitas seseorang dinaikkan tinggi itu karena pemesanan pihak tertentu. Ini orang yang berilmu yang tidak punya komitmen tanggung jawab pada Allah yang mengajarkan kita. Kita semuanya Allah yang mengajarkan. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna. Kalian, Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dan kalian tidak mengetahui apa-apa. Kita punya ilmu karena Allah mengajarkan kita ilmu. Makanya pertanggungjawabnya orang yang berilmu itu pada Allah yang mengajarkan dia ilmu. Jadi terus on the track, terus sesuai dengan kehendak Allah. Tidak kemudian dengan ilmunya dia melacurkan ilmunya. Survei-survei dibuatnya betul-betul kenyataan di masyarakat. Mana yang tingkat keterpilihannya tinggi. Bukan karena pemesanan pihak tertentu. Kenyataannya begitu ada. Akhirnya surveinya dibuat karena pemesanan pihak tertentu. Itu tidak lagi bicara kecuali money is everything, kekuatan uang yang luar biasa sampai menaikkan rating seseorang sebab tingkat keterpilihannya sangat rendah. Tapi dinaikkan supaya nanti kalau terjadi dimenangkan, bukan menang, dimenangkan dalam tanda kutip, dimenangkan, bukan menang, dimenangkan. Ini survei-survei berbulan-bulan sebelum
pilpresnya jadi ajudan, sudah kami survei berbulan dan naik ratingnya tinggi. Ini orang, kalau sudah negeri ini diisi orang-orang yang alim berilmu, tidak lagi punya takut kepada Allah, tunggu saja bala. Kita ghairu maksumin, kita tidak terjaga dari balanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dua, orang berilmu yang di atas jalan hidayah, yang tidak melacurkan ilmunya, ini mulia, akan menjaga kita dari balanya Allah Subhanahu. Yang ketiga, kata Nabi, masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala ta'limil Qur'an wal ilm. Kalau di Nabi masyayikh, para ulamanya ya'muruna bil ma'ruf, punya komitmen amar ma'ruf nahi munkar. Bukan ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, bukan sebaliknya. Ulamanya punya komitmen amar ma'ruf nahi munkar, harus ada pembelaan terhadap kebaikan, yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, bukan malah sebaliknya, bergabung dengan kelompok-kelompok yang mewarnai kemungkaran, bergabung dengan kezaliman. Ini makanya yang ditakutkan oleh Rasulullah, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum min ghairi dajjal, sungguh yang paling menakutkan, ma akhafu alaikum, apa-apa yang aku takutkan terhadap kalian, min ghairi dajjal, selain dajjal, ulama yang jahat. Ya, yang paling aku takutkan terhadap kalian selain dajjal. Dajjal itu menyeramkan, tapi Rasul tidak takut kepada dajjal, takut pada kita menghadapi dajjal, nggak mau. Tapi ada yang lebih jahat, lebih nakut dari dajjal, adalah ulama usul, berjubah ulama tapi hakikatnya dajjal. Maka seringkali kan kita terheran-heran, kok ulama malah berpihak pada kezaliman. Ini pun diisyaratkan oleh Rasul, inna akhwafa ma akhafu alaikum min ghairi dajjal, ulama sungguhnya yang paling menakutkan, apa yang aku takutkan terjadi atas kalian selain dajjal, ulama yang jahat. Nah, ini yang tidak punya komitmen amar ma'ruf. Kalau negeri ini seringkali ada bala karena ulamanya tidak punya komitmen amar ma'ruf nahi munkar. Ini kita gelokan terus ya. Saya kalau ada contoh, sebelum mudah saja nih, kalau ada kopi saya mau kasih analogi sebenarnya. Kenapa ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin? Allah bilang, ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah. Sudah iman masih ada perintah bertakwalah. Yang ketiga masih wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Jadi iman dan takwa kita ini mesti harus kita jaga bersama orang-orang yang benar. Bab iman kita, takwa kita bisa rusak kalau bersama dengan orang-orang tidak benar. Jadi koalisi, hati-hati memilih koalisi, karena koalisi iman dan takwa harus bersama dengan koalisi iman dan takwa. Ya minimal koalisi pembaharuan lah kira-kira. Ya, kalau ada kopi saya mau kasih contoh analogi sebenarnya yang mudah sekali untuk membuktikan ayat ini, Pak. Tolong Ustaz ada bawakan contoh analogi aja. Izin sebentar Pak, untuk memperjelas analogi ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, orang-orang yang beriman, sudah beriman Allah, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Tidak cukup beriman, harus wa kunu ma'as, menjaga iman dan takwa kita bersama orang-orang shadiqin, orang-orang yang benar. Jadi kita tidak akan selamat iman dan takwa kita kalau kita tidak berjuang dengan orang-orang yang benar. Iman dan takwa kita akan rusak kalau kita berjuang dengan orang-orang yang tidak shadiqin. Maka kemudian digelorakan untuk berpihak kepada kebenaran, untuk menjaga iman dan takwa kita. Ya rupanya Allah perintahkan iman dan takwa itu mesti dijaga. Bagaimana menjaga bersamalah dengan orang yang beriman, dan nanti akan utuh terpelihara iman kita karena kita berjuang bersama dengan orang-orang yang benar. Pentingnya itu. Karena kalau kita sudah bergabung dengan orang-orang yang tidak benar, iman dan takwa kita akan rusak. Karena ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Lalu kalau ulama-ulama yang tidak punya komitmen amar ma'ruf nahi munkar, bahaya, hancur. Maksud kita nggak terpelihara dari balanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau kasih analogi Pak untuk membuktikan ayat kebenaran ini. Jazakallah merepotkan ini. Ini jernih Pak ya. Jernihnya ini air kopi di keruh ya. Ini kan jernih nih. Saya tuang sedikit ya. Keruh nggak? Keruh ya. Makanya penting tuh, yang jernih mesti dijaga dengan yang jernih juga. Ini kalau yang jernih bercampur dengan yang keruh begini. Yang jernih menjadi keruh, prosesnya cepat sekali. Cepat saya tadi jernih sekali.
Saya tuangkan kopi sedikit sudah begitu warnanya. Makanya penting wakunu ma'as, kejernihan itu iman dan takwa harus dijaga dengan iman dan takwa juga. Bab kalau iman dan takwa kita tidak ma'as shadiqin, itu dibuktinya jernih akhirnya menjadi karena bercampur dengan yang keruh. Ya, analogi yang sederhana saja. Ini dari jernih menjadi keruh, prosesnya terbukti. Orang-orang yang dulu subhanallah, gue nggak nyangka berubah prinsipnya karena bergaul dengan orang tidak benar. Ini dari jernih menjadi keruh, prosesnya cepat. Ya, nah sekarang dari keruh menjadi jernih bisa, tapi prosesnya lama. Ini bisa terjadi jernih lagi. Orang Pamjaya tahu bisa ilmunya nih. Orang Pamjaya tahu ilmunya. Makanya penting menjaga istiqomah, ya, berprinsip dalam berjuang, jaga iman dan takwa kita bersama dengan orang-orang yang shadiqin. Makanya negeri ini akan hancur kalau ulamanya tidak punya komitmen amar ma'ruf nahi mungkar. Kebingungan umat, kok mestinya memperjuangkan kebenaran malah bergaul dengan pihak-pihak yang ngezalim, pihak-pihak yang curang. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis Nabi. Maka tidak akan jadi baldah thayyibah kalau nanti prinsip ulamanya tidak istiqomah amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kalau ulama pasti amar ma'ruf nahi mungkar, cuma kan ada yang sudah terkontaminasi karena kekuatan uang, harta dan dunia. Saya merasakan itu karena saya ikut dari lapangan berjuang, subhanallah, tawaran-tawaran yang menggiurkan, tapi tetap saja saya tetap sebagai muslim punya tanggung jawab dunia dan akhirat, tidak mau mengorbankan prinsip ini hanya untuk sebuah kenikmatan dunia yang cuma sedikit saja. Yang terakhir kata Nabi, siapa yang menjadikan baldah thayyibah, nisaun masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Kalau di negeri ini kata nih masturat, perempuannya masturat, tertutup auratnya. La yatabarrajna, yang tidak berperilaku dengan tabarrujal jahiliyah, perilaku jahiliyah. Kenapa kita punya komitmen untuk tidak mengumbar aurat? Karena ini sebetulnya faktor yang bisa menyelamatkan negeri ini dari murkanya Allah. Karena perempuan-perempuannya berperilaku berpenampilan yang mengumbar aurat, ini bahaya. Tapi sungguh sangat naif di negeri kita ketika orang bicara syariah itu ada stigma negatif radikalisme. Itu perempuan-perempuan yang berjilbab itu tidak ada idealisme untuk sebuah negara Islam, kan? Saya katakan talking about Islamic State it was finished. Pak Yusuf Ustadz itu mode, nggak apa-apa lah mode, minimal dari mode berangkat menutup aurat. Ya modenya bentuk dalam jilbab. Kan kasihan mereka ada tuduhan radikalisme. Ini di Indonesia begitu, kalau ada bicara syariah stigma negatif radikalisme, perda syariah stigma negatif radikalisme. Kenapa ketika bicara Bank Syariah Indonesia tidak ada muncul kalimat stigma negatif radikalisme Bank Syariah? Nah ini kan ada motif ekonomi, ada keuntungan ekonomis, maka tidak bicara radikalisme. Kalau berjilbab radikalisme, terus kemudian perda syariah Kota Tangerang zaman Pak Wahidin Halal ribut tuh perda syariah. Justru beliau ingin menjaga Kota Tangerang tidak termasukkan barang-barang haram, minuman keras. Maka ada perda syariah untuk menjaga masyarakat agar tidak terjadi kemaksiatan lewat minuman keras. Tidak pernah ada keinginan untuk sebuah Islamic State, nggak ada. Itu untuk menjaga moral masyarakat. Ternyata Nabi katakan al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu ibu daripada segala dosa. Khamr itu awal dari segala dosa. Pernah diceritakan dalam sebuah literatur, ada seorang rahib, orang soleh, tawarkan 3, dia berzina, dia mabuk, atau dia membunuh. 3 pilihan, disuruh berzina atau disuruh mabuk atau disuruh membunuh. Dipikir-pikir ternyata mabuk ini yang paling ringan. Disuruh berzina dia nggak mau, dia pilih mabuk. Ternyata dari mabuk ini terjadi 3 kasus berikutnya. Dia mabuk, kemudian ada wanita cantik, dia zinahi, hamillah perempuan itu. Karena perempuan menjadi korban kehamilan seorang rahib orang soleh itu, dia orang bertahu nyanyi saya berkampung. Kalau bapak nggak tahu, saya akan nyanyi saya berkampung. Takut namanya tercemar, itu perempuan itu dibunuh. Itu awalnya dari mabuk. Dia pikir mabuk itu dosa yang paling kecil ketimbang berzina, membunuh. Dia nggak mau, akhirnya dia pilih mabuk. Justru berawal dari mabuk ini lahirlah perbuatan zina, lahirlah membunuh gitu. Makanya ada perda-perda syariah itu, saya bilang tidak ada keinginan untuk sebuah Islamic State, hanya ingin menjaga moral masyarakat sampai jilbab. Makanya angka tingkat kejahatan perkosaan di Amerika itu bukan per menit, per detik. Per detik pernah saya baca terjadi 10 kali tindak pidana kejahatan per detik 10. Berarti kalau 1 menit sudah kali 60 itu. Kalau 1 jam, maka tingginya. Karena ini berangkat dari perilaku berpakaian.
Berbeda, maka dalam agama kita tidak boleh seorang wanita keluar tanpa didampingi mahramnya dan pakaian yang menutup aurat. Ini kemudian yang mengundang kejahatan itu terjadi. Maka kita bersyukur kepada perempuan-perempuan yang berjilbab itu, yang berhijab itu, dia mampu bisa menyelamatkan kita dari balanya Allah. Nisaun masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Perempuan-perempuan masturat yang tertutup auratnya yang tidak berperilaku dengan perilaku jahiliyah. Ini konsep baldah thayyibah menurut hadis Nabi. Jadi empat-empatnya tidak ada kaitan dengan gemah ripah lojina, semua etika moral. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil, etika moral. Ulamanya yang amar ma'ruf nahi, etika moral. Terus kemudian orang berilmu yang punya komitmen keilmuannya, etika moral. Perempuan yang berjilbab itu etika moral. Jadi kalau terjemahkan loh gemah ripah loh binawi itu tidak pernah dibahas oleh Nabi. Maka seorang pemimpin itu kriterianya, kata Nabi, kriteria akhlak imamun adilun. Mari sama-sama kita semuanya sebagai seorang muslim, taruhlah kita tidak punya idealisme yang besar-besar, tapi minimal bahwa ngaku muslim mau tunduk kepada ketentuan yang Allah tentukan dan Rasul jabarkan dalam hadis-hadis beliau. Sehingga mudah-mudahan bukan hanya kita saja, dalam seluruh aspek komponen negeri meratakan karena jadi baldah thayyibah, karena menghadirkan seorang pemimpin yang adil, seorang ilmuwan yang di atas jalan hidayah, terus ilmuwan juga ya, terus para ulama yang punya komitmen amar ma'ruf nahi munkar, perempuan-perempuan yang punya komitmen bersyariat. Dia tidak dikatakan khilafah, dia dikatakan khilafah, enggak ada, kita tidak bicara khilafah, sudah komitmen kita pada negara kesatuan. Tapi penegakan syariat masih dalam agenda perjuangan kita. Agenda perjuangan kita dalam bentuk syariat, bukan sebuah nation atau state, enggak. Saya sampai pada kapolnya, kita tidak bicara lagi soal Islamic State, kita masih memperhatikan aspek syariahnya agar betul-betul minuman keras yang merajalela dan perjudian, perzinahan itu mampu nanti dikendalikan supaya tidak merusak moral akhlak bangsa ini. Inilah tujuan mulia dari kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan nanti mampu menghadirkan seorang pemimpin yang adil, para ulama yang komitmen amar ma'ruf nahi munkar, para ilmuwan yang berkomitmen pada tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan yang punya komitmen pada kewajiban syariat yang menutup aurat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jemaah? Ada yang mau bertanya mungkin terkait dengan materi sunnah ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tapi memang ini timingnya mendekati pilpres. Iya. Tapi awal sudah saya tidak tendensius ya. Cuma punya komitmen moral secara umum saja. Sampaikan. Ada jemaah? Apanya tidak ada Ustaz? Baik. Bisa langsung. Baik. Pertama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan negeri yang kita cintai dan negara kesatuan Republik ini betul menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadir pemimpin yang adil, yang jujur, yang baik, yang visioner. Ya kalau soal kisi-kisinya saya nggak mau kasih tahu, kisi terserah bapak-bapak dengan kecerdasan akal dan spiritualnya mampu melihat mana yang sebenarnya yang pantas untuk memimpin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minkum billahi wal yawmil akhir. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah wal afwa minkum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.